Halo semuanya, kenalin nama gue Yanto dan gue adalah salah satu kaum rebahan. Buat kalian yang suka film-film berbau bawang, kalian cocok banget nonton video ini. Karena kali ini gue akan nyeritain sebuah alur film dengan judul Cargo yang dirilis pada tahun 2017. Tanpa berbasah-basah lagi, ini dia Cargo 2017. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kapal yang sedang berlayar di sungai, di mana di dalam kapal itu terlihat ada seorang pria yang sedang mengemudikan kapal bernama Andi. Dia mempunyai seorang istri bernama Kai dan anaknya yang masih balita bernama Rosie. Pada saat sedang berlayar, Andi melihat ada sebuah keluarga yang sedang berkemah di tepi sungai. Ketika Andi menyapa mereka, seorang pria di sana justru mengeluarkan sebuah pistol. Sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran Andi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana terlihat Andi dan Kai yang sedang bercekcok dikarenakan cadangan makanan mereka sudah mulai menipis. Kai meminta kepada Andi agar mereka kembali ke daratan. Namun Andi tidak setuju karena daratan adalah tempat yang sangat berbahaya. Sementara itu di tempat lain, terlihat ada seorang anak bernama Tommy yang sedang memanjat pohon dan menempelkan sepatunya dengan daun-daun. Daun-daun itu berfungsi agar jejak kakinya tidak meninggalkan bekas. Scene berpindah kepada Andi yang melihat sebuah kapal lain di sungai itu. Ia pun bermaksud mendatangi kapal itu untuk mencari sisa makanan. Terlihat kapal itu sudah begitu berantakan dan sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh pemilik kapal itu. Setelah mengambil beberapa makanan di sana, Andi pun pergi meninggalkan kapal itu. Namun tiba-tiba Andi melihat pintu kapal itu terbuka sendiri. Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang ada di dalam kapal itu. Setelah sampai di kapalnya, Andi memberi kejutan kepada Kai dengan makanan yang ia temukan. Makanan itu nampaknya akan cukup untuk mereka bertahan hidup selama 3 bulan ke depan. Saat Andi sedang tertidur, tiba-tiba Kai pergi mendatangi kapal itu sendiri. Ia bermaksud untuk mencari alat pencukur jenggot, dikarenakan jenggotnya Andi yang sudah tebal dan perlu untuk dicukur. Setelah menemukan alat cukur itu, ia segera pergi untuk meninggalkan kapal itu. Namun tiba-tiba Andi yang sudah terbangun dari tidurnya berusaha untuk mencari Kai. Andi melihat ada bercak darah segar yang tercecer di atas lantai kapal. Ternyata Kai tergigit oleh zombie yang ada di dalam kapal itu. Andi berusaha menenangkan Kai dan mengajaknya untuk segera pergi ke rumah sakit yang ada di daratan. Mereka hanya punya waktu 48 jam sebelum virus itu semakin menyebar di tubuh Kai. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di daratan dan menemukan sebuah mobil. Mereka bergegas untuk menaiki mobil itu. Namun ketika Andi sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba ada zombie yang menghampiri mereka. Untungnya Andi segera masuk ke dalam mobil dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, terlihat Tommy yang akan memberi makan ayahnya, di mana ayahnya Tommy telah berubah menjadi zombie. Tommy melemparkan seekor hewan ke dalam gua tempat ayahnya dikurung. Namun tidak ada suara aungan dari ayahnya. Ternyata ayah Tommy sudah kabur dari tempat itu. Kemudian, scene berpindah kepada Andi yang sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba, Kai terbangun dan berusaha untuk melompat dari mobil itu. Andi pun berusaha mencegahnya. Namun secara tiba-tiba, muncul zombie yang menghalangi mobil mereka. Alhasil mobil Andi pun menabrak sebuah pohon dan mengakibatkan Kai tertusuk oleh sebuah batang kayu. Andi yang terkaget melihat kondisi istrinya langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Suara tangisan dari Rosie akhirnya menyadarkan Andi kembali. Saat melihat keadaan Kai, ternyata Kai telah berubah menjadi zombie dikarenakan ia kehilangan banyak darah. Seketika Kai menggigit tangan Andi. Andi pun berusaha untuk menyelamatkan Rosie putrinya dan membawanya keluar dari mobil. Akhirnya dengan berat hati ia pun harus membunuh Kai yang telah berubah menjadi zombie. Di sini Andi semakin terpukul setelah kehilangan istrinya. Apalagi tangannya sudah tergigit dan waktu yang dimilikinya sudah tak lama lagi. Andi pun segera pergi sambil menggendong putrinya untuk mencari tempat perlindungan. Di saat putrinya menangis, ia pun berhenti sejenak dan menyemprotkan parfum milik Kai agar Rosie tetap merasa dekat dengan ibunya. Tiba-tiba Andi melihat zombie yang sudah mencelakai Kai tadi.
Ia pun berusaha menyerang zombie itu. Namun datanglah Tommy yang menghentikan Andy karena zombie itu adalah ayahnya. Tommy memancing zombie itu dengan darahnya untuk kembali ke gua tempat mereka tinggal. Andy kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampailah ia di sebuah rumah dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Eta. Andy mengatakan kepada Eta bahwa ia sudah terinfeksi dan ia masih punya waktu 46 jam lagi. Eta kemudian mengizinkan Andy dan putrinya untuk beristirahat dan bermalam di sana. Di tengah malam, Andy keluar dari rumah itu dan melihat sekelompok pemburu yang sedang membakar zombie-zombie di sana. Salah satu dari pemburu itu adalah ibu dari Tommy. Tidak lama kemudian, Andy mengalami kejang-kejang dikarenakan infeksinya sudah semakin menyebar. Andy pun pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Andy tersadar dan melihat jam yang ada di tangannya. Ia masih punya waktu 32 jam lagi. Ia pun bangun dan menghampiri Eta yang sedang menggendong putrinya. Lalu Eta memberikan sebuah foto di mana foto itu adalah foto Tommy dan keluarganya. Eta mengatakan jika dia ingin menyelamatkan anaknya, ia harus menemui mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Setelah itu, Andy pun melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah pangkalan militer. Terlihat pangkalan militer itu sudah tak berpenghuni, hanya tersisa tentara yang menguburkan kepalanya di dalam tanah. Namun tiba-tiba salah satu dari tentara itu terbangun. Andy melihat sebuah mobil yang terparkir dan mencoba untuk membukanya. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menodongkan senjata dan menembak ke arah Andy. Ternyata pria itu menembak zombie yang ada di belakangnya. Pria itu bernama Vic. Singkat cerita, Vic membawa Andy dan putrinya ke tempat tinggalnya. Di sana Vic hidup bersama seorang wanita cantik yang bernama Raine. Rosie kemudian dititipkan kepada Raine karena Vic dan Andy akan pergi ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, terlihat di sana ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan besi. Vic kemudian menyuruh Andy untuk menembaki zombie-zombie tersebut. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie itu, mereka menghampiri kurungan itu. Dan betapa terkejutnya Andy ketika ia melihat orang yang ada di kurungan itu adalah Tommy. Vic mengatakan bahwa itu adalah umpan agar zombie-zombie berdatangan, dan ia bisa mengambil barang-barang berharga yang dipakai oleh para zombie. Andy pun terpaksa mengikuti Vic dan kembali ke rumahnya. Pada malam harinya, tiba-tiba Andy merasa tubuhnya menggigil. Ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan sebuah suntikan. Untungnya Raine segera datang dan sambil menggendong Rosie. Ia meminta kepada Andy untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Vic datang dan memukul kepala Andy sampai ia tak sadarkan diri. Ketika Andy terbangun, ia sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat bersama Tommy. Zombie-zombie yang ada di sana pun mulai menghampiri mereka berdua. Andy pun memiliki sebuah ide untuk memberi zombie-zombie itu umpan dengan daging. Daging itu diikat dengan sebuah tali sehingga pintu kurungannya bisa terangkat. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari kurungan itu dan pergi ke rumah Vic untuk menyelamatkan putrinya. Saat mereka berusaha untuk kabur, tiba-tiba Vic keluar sambil membawa senapan miliknya. Ia mencoba menembak Andy, namun Raine yang melihatnya langsung menghalanginya. Dan di sana Raine pun harus tewas karena terkena tembakan itu. Andy dan Tommy pun berlari dan segera pergi dari tempat itu. Mereka bersembunyi di sebuah goa. Keesokan harinya mereka pergi menuju ke suatu tempat. Di sana terlihat ibu dari Tommy yang memegang sebuah baju dan meletakkan di ranting. Tidak lama setelah ibu Tommy pergi, Tommy sampai di tempat itu. Tommy sangat sedih melihat ayahnya telah mati dan dikubur di bawah sebuah pohon. Tommy yang marah justru menyalahkan Andy dan putrinya dan mengatakan ia tak peduli lagi kepada mereka berdua. Andy pun kemudian pergi dan akan menuju ke sebuah tepi sungai, di mana ia pernah melihat ada keluarga yang tinggal di sana. Namun tiba-tiba saat Andy sedang berjalan, Andy merasa lemas dan tak sadarkan diri. Tommy yang mendengar suara tangisan dari Rosie akhirnya pergi menghampirinya. Saat Andy tersadar, ia melihat putrinya sudah bersama dengan Tommy. Mereka akhirnya pergi bersama menuju sungai dan menaiki sebuah perahu. Setibanya mereka di tempat itu, mereka melihat peralatan camping yang sudah begitu berantakan. Ternyata keluarga yang ada di sana sudah terkena gigitan oleh zombie. Mereka pun berniat untuk mengakhiri hidup mereka dengan menggunakan sebuah pistol. Ia mengatakan kepada Andy bahwa dia memiliki 6 peluru, di mana sisa pelurunya bisa digunakan untuk Andy dan putrinya. Namun Andy menolaknya dan pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan. Andy kemudian mengambil pistolnya.
Sempat terpikirkan olehnya untuk mengakhiri hidup seperti keluarga itu. Namun ia tersadar setelah mendengar suara dari Rosie yang memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Lalu Tommy pun datang dan mengatakan bahwa dirinya ingin menemui ibunya. Mendengar hal itu, Andy pun merasa bahagia. Mereka akhirnya pergi menuju tempat ibunya Tommy berada. Saat sampai di sebuah terowongan, di sana terlihat Vic yang sedang berdiri untuk balas dendam kepada mereka. Mereka pun akhirnya bertarung dan Andy terkena tembakan di perutnya. Vic membenturkan kepala Tommy hingga ia pun pingsan. Rosie pun dibawa oleh Vic dan terlihat Vic akan menghabisi Rosie. Namun datanglah Andy yang berusaha merebutnya. Vic yang sudah terlalu sedih setelah kehilangan Raine akhirnya hanya bisa menangis. Rosie pun dikembalikannya kepada Andy. Andy kemudian menuntun Tommy yang masih setengah sadar untuk segera mengantarkannya ke ibunya. Tiba-tiba di sana Andy kejang-kejang dan mengeluarkan sebuah lendir dari matanya. Saat ia benar-benar tak bisa lagi melawan virus itu, Andy berpesan kepada Tommy untuk selalu menjaga Rosie. Andy mengikatkan sebuah daging di sebatang ranting, kemudian memasang pelindung gigi dan mengikat tangannya agar ia tak bisa menyakiti siapapun. Dengan kondisi tangan yang terikat, sambil menggendong Rosie dan Tommy, Andy pun terus berjalan mengikuti aroma daging yang dikaitkan dengan ranting kayu itu. Tibalah mereka di perkampungan tempat tinggal ibu Tommy. Mereka pun mengambil Tommy dan Rosie dari punggung Andy. Saat para pemburu itu akan menombak Andy, Tommy mencegahnya dan ia menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh istrinya Andy. Tommy akhirnya mengizinkan Andy untuk dibunuh. Di akhir film, terlihat Rosie dan Tommy yang berada di perkampungan bersama orang-orang yang sangat menyayangi mereka. Mereka melihat sebuah tulisan yang ada di perutnya Rosie, bertuliskan "Terima kasih". Film ini mengingatkan kepada kita betapa besar kasih sayang dan pengorbanan orang tua yang telah mereka berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita menyakiti atau membuat orang tua kita kecewa. Buatlah mereka bangga selagi mereka masih hidup. Saya mantan Rebahaners, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.